Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwarni SSI, Guru Mata Pelajaran IPA SMP Toko Umar Semarang. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan membicarakan tentang induksi elektromagnetik. Minggu yang lalu kita sudah membicarakan tentang penemuan Hans Christian Ørsted yang menyatakan bahwa di sekitar arus listrik timbul medan magnet. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang penemuan Michael Faraday. Michael Faraday menyatakan bahwa di sekitar medan magnet timbul arus listrik. Arus listrik yang ditimbulkan disebut dengan arus listrik induksi. Arus listrik induksi adalah arus yang ditimbulkan karena pengaruh medan magnet. Adapun alat yang digunakan untuk percobaan pada Michael Faraday adalah medan magnet, kumparan, dan galvanometer. Berikut adalah tentang penemuan Michael Faraday. Hal ini untuk menimbulkan arus listrik induksi, maka kita bisa menggerakkan keluar masuk magnet ke dalam kumparan. Setelah magnet masuk keluar dalam kumparan, maka di sini akan timbul arus listrik induksi. Hal ini ditunjukkan dengan bergeraknya jarum pada galvanometer. Apabila magnet itu diam, tidak keluar masuk kumparan, maka tidak akan timbul arus listrik induksi. Hal ini ditunjukkan dengan jarum pada galvanometer tidak bergerak. Anak-anak, adapun cara untuk menimbulkan gaya gerak listrik atau GGL induksi, yaitu bisa dengan 4 cara. 1. Menggerakkan magnet keluar masuk kumparan. 2. Memutar magnet di dekat kumparan. 3. Memutar kumparan dalam medan magnet. Dan yang keempat, memutus-mutus arus listrik yang melalui kumparan. Faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi antara lain 1. Jumlah lilitan kawat penghantar, di mana semakin banyak jumlah lilitan, maka akan semakin besar arus listrik yang dihasilkan. 2. Kecepatan perubahan jumlah garis gaya magnet. Semakin banyak perubahan jumlah garis gaya magnet, maka akan semakin besar arus listrik induksi yang dihasilkan. 3. Kekuatan magnet. Semakin besar kekuatan magnetnya, maka akan semakin besar arus listrik induksi yang dihasilkan. Dan yang keempat adalah inti besi dalam kumparan. Adapun beberapa alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik antara lain 1. Generator atau dinamo. Generator atau dinamo adalah alat yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Adapun prinsipnya adalah dengan menggerakkan magnet di sekitar kumparan atau sebaliknya. Adapun bagian utama pada generator adalah 1. Rotor bagian yang berputar. 2. Stator bagian yang tidak bergerak. Anak-anak, kalian bisa melihat prinsip kerja dari dinamo. Dinamo terdiri dari magnet dan bagian tengahnya ada sebuah kumparan. Apabila kumparan ini bergerak dengan cepat, maka arus listrik induksi yang dihasilkan juga semakin besar. Dan sebaliknya, apabila kumparan ini bergerak dengan lambat, maka jumlah arus listrik induksi yang dihasilkan juga semakin sedikit. Bagian pada dinamo yang bisa berputar dinamakan dengan komutator.
Untuk memperbesar GGL induksi pada generator ada 4 cara. Yang pertama, mempercepat putaran rotor. Yang kedua, memperbanyak jumlah lilitan. Yang ketiga, memperbesar kekuatan magnet. Dan yang keempat, memberi inti besi dalam kumparan. Alat yang kedua adalah transformator atau trafo. Transformator atau trafo adalah alat yang dapat menaikkan atau menurunkan tegangan arus bolak-balik atau AC. Adapun bagian-bagian dari trafo adalah yang pertama kumparan primer yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Dua, kumparan sekunder yang menghasilkan GGL induksi dan dihubungkan dengan alat listrik. Dan yang ketiga adalah inti besi lunak. Anak-anak bisa melihat ini adalah bagian dari trafo. Pada trafo atau transformator terdiri dari kumparan primer yang dihubungkan dengan arus listrik bolak-balik atau AC sehingga ada timbul tegangan primer. Pada kumparan sekunder dihubungkan ke alat-alat elektronika dan di sini ada yang namanya tegangan sekunder. Adapun di bagian tengahnya adalah medan magnet terkonsentrasi pada inti besi dan diteruskan ke kumparan sekunder. Anak-anak, kalian bisa melihat bahwa macam-macam trafo di sini ada trafo step up yang fungsinya untuk menaikkan tegangan arus bolak-balik. Adapun ciri-ciri dari trafo step up adalah lilitan primer lebih sedikit daripada lilitan sekunder. Tegangan primer lebih kecil dari tegangan sekunder. Dan kuat arus primer lebih besar daripada kuat arus sekunder. Berikut adalah gambar dari trafo step up, di mana untuk trafo step up, kumparan primer adalah lebih kecil daripada kumparan sekunder. Jenis trafo yang kedua adalah trafo step down. Trafo step down berfungsi untuk menurunkan tegangan arus bolak-balik. Ciri-ciri dari trafo step down adalah lilitan primer lebih banyak daripada lilitan sekunder. NP lebih besar dari NS. Tegangan primer lebih besar dari tegangan sekunder. VP lebih besar dari VS. Dan kuat arus listrik primer lebih kecil daripada kuat arus listrik sekunder. IP lebih kecil dari IS. Berikut adalah gambar trafo step down. dari trafo Kumparan step primer down, lebih di sedikit mana pada trafo daripada step down kumparan jumlah sekunder. kumparan primer lebih besar daripada Berikut jumlah adalah gambar kumparan trafo sekunder. step down. Anak-anak, kalau tadi kita sudah membicarakan tentang macam-macam trafo, sekarang kita akan membicarakan tentang rumus trafo atau rumus transformator. Adapun rumus transformator adalah VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP, di mana VP adalah tegangan primer dengan satuan volt, VS tegangan sekunder dengan satuan volt, NP jumlah lilitan primer, NS jumlah lilitan sekunder, IP kuat arus primer dengan satuan ampere, dan IS kuat arus sekunder dengan satuan ampere. Anak-anak, berikut adalah rumus efisiensi transformator. Efisiensi transformator adalah perbandingan antara energi listrik kumparan sekunder dan energi listrik pada kumparan primer. Sehingga efisiensi transformator bisa dirumuskan WS per WP kali 100% atau PS per PP kali 100%, di mana WS adalah
Energi listrik pada kumparan sekunder dengan satuan Joule. WP, energi listrik pada kumparan primer dengan satuan Joule. PS, daya listrik pada kumparan sekunder dengan satuan Watt. PP, daya listrik pada kumparan primer dengan satuan Watt. Demikian tadi pembelajaran kita tentang materi induksi elektromagnetik. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan anak-anak senantiasa sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.